Ada. Mama Desa. Selamat siang. Coba berdua dengan ini ke depan. Ada lebih banyak. Iya. Sudah. Kasih suruh dulu. Pengalungan. Tetap harus. Kalau mati-mati deh. Maju dia. Dorong dia. Selamat datang Bapak Kalabios Penanggulangan Modal PPSD Provinsi Nusa atas nama Gubernur dan Wakil Gubernur saya wakil kita di tempat ini. Para undangan lainnya, selanjutnya kita informasikan rute perjalanan. Tidak usah. Kita buka dengan salam. Oh, batu namaku. Habis batu namaku. Maku batu maruai kau pulang. Ma dengan bodoh. Dia kami terima dalam batu. Tak boleh. Kami jangan tak boleh. Ma dengan buah putih kupa. Dia kami terima dan 5 dua. Mangana Depo SK dia kami berdaya masa saya dulu tanah. Dia berdaya oleh ulueka dia thua oleh Pamiloka. Dia dah kisah bila lipe dia bangga kesah bila apa saya dulu tanah lah soka sama bila apa.
Nanti penari kita diwajibkan untuk screening oleh petugas kesehatan dan juga mencuci tangan. Ya, para penari kita ambil tempat di sini, samping kiri kanan. Ya, mari kita sambut dengan aplaus yang meriah untuk kedatangan yang saya hormat Bapak Penada bersama rombongan Kepala Dinas Penanaman Modal NTT bersama rombongan. Kami ajak Bapak bersama rombongan langsung diantar untuk menuju ke ruang kantin untuk boleh berbantu bersama. Dan menunda bapak undangan yang sudah hari tegang ini, marilah kita menempati kursi yang telah disiapkan di bawah tenda ini. Bapak masyarakat desa Batu Manu, kita boleh mengambil tempat yang sudah disiapkan di tempat ini. Kita boleh mengambil tempat di bawah pohon. Karena tempat ini kita khususkan untuk tamu undangan. Teman-teman perangkat tamu bisa mengantar bagi undangan di kursi yang telah disiapkan. Ria, fokusnya apa cuma ini? Sobat main musik lagi harus lagi angkat, harus. Nah. Yang akan dilakukan oleh yang terhormat Bapak Pentingada. Setelah berbetul, dilanjutkan dengan Nozakaba nanti oleh Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Nanti kita putar satu kali, baru kita lanjut dengan dan apa? Ya, putar dulu satu kali. Yang berada di belakang, yang berada di belakang, berada di belakang ini. Ya, siapa dulu? Ombi sabar dulu. Ombi sabar. Ya, kalau nak betul ada supaya bisa apa acara saya dulu. Iya. Kemudian apa yang saya untuk mencoba betul ada. Selanjutnya kita sudah ada ini. Betul juga. Ya. Tambah lagi belakang lah. Kalau di belakang ini. Yes, dulu. Tenang dulu. Iya. Kata Pramila, kami silakan untuk Loza. Sabar dulu, Jangkoyan. Sabar dulu. Pakai tajam. Ya, pakai tajam ya. Kami silakan di leher. Sampai juga. Oke. Kita lanjut. Sampai dengan Pak. Iya. Eksekutor pastikan posisinya. Ya, baik. Iya. Berapa? Apa? Apa sebentar? Baik. Ya, sudah. Apa sebentar? Ini ya. Jangan lupa. Ya. Setelah acara bapak. Kami siap, kita putusin. Sabar. Ya, teman-teman di bagian tadi dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi sesama saudara kami yang sementara minum, kita akan memulai acara di siang hari ini. Selamat siang. Salvete.
Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Yang terhormat Bupati Ngada, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Ngada, yang kami hormati Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sedang Ngada, yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Perangkat Daerah yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati Bapak Camat Cirebuu dan Perangkat, Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu tokoh pendidik, singkatnya seluruh masyarakat Kecamatan Cirebuu yang sangat-sangat kami muliakan dan kami banggakan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyertaannya, hari ini Selasa 25 Agustus 2020, kita dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti acara penyerahan surat keputusan tentang izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Cirebuu dalam keadaan sehat sejahtera. Mengawali seluruh rangkaian acara kita di siang hari ini, kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita diajak untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, karena ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, karena ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan doa. Kita siap hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami segenap umat beriman yang berhimpun di tempat ini hari ini bersyukur atas segala rahmat kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami. Sebagai makhluk ciptaan-Mu, kami percaya bahwa Engkau menghendaki kami hidup lebih baik dari hari ke hari. Kami pun yakin bahwa Engkau menghendaki masa depan generasi bangsa kami hidup dalam taraf yang lebih baik. Saat ini, dengan segala kehendak-Mu, kami bergembira dan bersyukur atas acara serah terima izin operasional penyelenggaraan pendidikan
di sekolah kami yang tercinta ini. Ada banyak tahapan perjuangan yang telah kami lalui, dan kami yakin semuanya kami lewati berkat pertolongan-Mu sendiri. Kami berterima kasih atas semuanya itu, sembari tetap memohon bantuan-Mu untuk masa depan pendidikan anak-anak kami di tempat ini, untuk semua mereka yang telah bersatu padu, sehati dan sejiwa membangun masa depan anak-anak kami. Lindungilah para pendidik, orang-orang yang berjuang demi pendidikan di tempat ini, juga pihak pemerintah yang telah memberikan segala sesuatu yang baik bagi masa depan anak-anak kami di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau takkan meninggalkan kami dikala kami tengah berjuang untuk hidup kami dan masa depan anak-anak kami. Maka kini kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk kami sekalian dan segala hal yang akan kami lalui bersama di lembaga pendidikan ini. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama Semoga kita sekalian, orang-orang yang telah berjuang demi pembangunan pendidikan di tempat ini, anak-anak kita yang akan menempuh pendidikan di tempat ini, semua orang yang telah berjuang sehati dan sejiwa demi membangun masa depan generasi anak-anak di tempat ini, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Undangan dan hadirin kami silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama pembacaan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Jerebu. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor terbaca tentang izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jerebu Kabupaten Ngada. Menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Surat permohonan KBM SMA Negeri 1 Jerebu tanggal 1 Agustus 2020 tentang izin operasional unit sekolah baru SMA Negeri 1 Jerebu. 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Agustus 2020 memutuskan menetapkan ke-1 memberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jerebu di Watumanu, Desa Watumanu, Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Kedua, izin operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan peserta didik baru. Ketiga, izin operasional ini berlaku 5 tahun terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2025. Setelah itu diusulkan untuk diperpanjang. Keempat, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jerebu berkewajiban memenuhi 8 standar nasional pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku. Kelima,
keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 11 Agustus 2020 atas nama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Andus Marsianus Jawa, MSI. Terima kasih. Akan dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan. Kami mengundang yang terhormat Pak Bupati, kita boleh mengambil tempat di depan, Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan kami juga mengundang Ibu Kepala Desa Watumanu, Bapak Koordinator SMA Negeri 1 Jerebuu, Ketua Komite, dan Bapak Ketua BPD. Ya, penyerahan akan dilakukan oleh Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP kepada yang terhormat Bupati Ngada, dan dari Bapak Bupati akan meneruskannya kepada 4 tokoh masyarakat yang ada di Watumanu. Ya, kita saksikan bersama. Iya, mari kita berikan aplaus. Ya. Mari kita dengarkan bersama sambutan yang mewakili tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh masyarakat Kecamatan Jerebuu. Kita sambut Mama Veronica dalam tepukan tangan yang beriak. Mewakili masyarakat Jerebuu, saya sebagai tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh wanita akan menyampaikan ungkapan hati kami berkaitan dengan peristiwa hari ini. Peristiwa yang sangat didambakan, peristiwa yang sangat dinantikan, dan hari ini sudah menjadi kenyataan. Tepuk tangan masyarakat untuk SK izin operasional yang kita terima hari ini. Yang saya hormati Bapak Kadis Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Bupati Ngada, anggota Forkompinda Kabupaten Ngada, anggota TNI Polri, pimpinan dan anggota provinsi maupun kabupaten, pimpinan perangkat daerah tingkat kabupaten dan kecamatan, Bapak PLT Camat Jerebuu, Bapak Korwas SMA Kabupaten Ngada, para kepala sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA yang hadir, para pengawas dari berbagai tingkatan yang sempat hadir pada hari ini, para kepala desa, para ketua BPD dari seluruh desa sekecamatan Jerebuu bersama staf, para tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh wanita, para awak media, baik elektronik maupun media cetak, serta undangan sekalian yang sama saya hormati. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan yang Maha Kasih, Maha Baik, dan Maha Cinta. Karena kasih dan kebaikannya jua, maka peristiwa hari ini boleh berlangsung dengan baik.
Peristiwa hari ini apa? Peristiwa hari ini adalah penyerahan SK izin operasional penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA Negeri 1 Jerebu'u. Bapak Kadis, masyarakat ini bilang begini, Vinagae, kok bukan dinas pendidikan? Kok ini datang dinas penanaman modal? Mereka merasa kalau bukan dinas pendidikan berarti ini belum sah. Ini ada peraturan gubernur bahwa semua izin dari semua dinas hanya dikeluarkan oleh dinas penanaman modal dan PTSP. Jadi masyarakat, ini izin ini sah. Jangan bimbang dan ragu. Jangan cemas, ini sah. Jadi, Bapak Bupati harus kami sampaikan, wacana untuk membangun SMA di Jerebu'u ini sudah digulirkan sejak 3 tahun yang lalu. Ya, Bapak Bupati, kami ini merupakan kecamatan terakhir yang tidak punya SMA. Ketika SMA masih menjadi wewenang pemerintah kabupaten, kayaknya Jerebu'u tidak dilirik. Tidak dilirik, mungkin karena ada di TV, jadi tidak lihat. Iya. Setelah urusan pendidikan SMA pindah ke provinsi, baru kami orang Jerebu'u jatuh bangun tunggang langgang untuk berjuang. Dan saya satunya juga tokoh yang ikut berjuang paling depan saya berjuang untuk hadirnya SMA di Jerebu'u. Ya, perjuangan yang tulus berkati Tuhan. Amin ya. Baik, ya, meskipun di dalam perjuangan ada berbagai kesulitan, tapi bersama panitia pembangunan SMA Negeri 1 Jerebu'u dan seluruh masyarakat, kami tidak putus asa. Kami terus berjuang, kami terus berusaha dengan apa yang kami punya. Memang SK hari ini keluar, tapi perjuangan kami ini berkaitan dengan kepala dinas pendidikan. Sudah ada 3 kepala dinas. Proposal yang pertama, kepala dinasnya Ibu Yohana Lisa Pali. Dalam proses penyempurnaan, kemudian kami bawa, pikirnya sudah sempurna, itu kepala dinas sudah ganti, Bapak Benyamin Lola. Pikirnya sudah sempurna, belum juga, datang turun, kurang ini, kurang itu. Ayo semangat, kita sempurnakan, kita lengkapi. Dan terakhir, izin ini keluar atas rekomendasi kepala dinas pendidikan yang baru berumur 5 hari. Kepala dinas pendidikan yang terakhir ini yang memberi rekomendasi sehingga keluarnya ini dilantik pada tanggal 3 Agustus. Tadi rekomendasinya 7 Agustus. Jadi baru berapa hari beliau mengeluarkan rekomendasi. Ini luar biasa. Ada niat kami akan mencatat, dipelopori oleh Vinagae itu untuk menulis tentang riwayat pembangunan SMA Negeri Jerebu'u. Saya harapkan semua kita nanti bahu-membahu kita tulis ini riwayat segala perjuangan, segala komentar, segala tidak apa-apa, kita tetap berjalan. Ya, saya pun Bapak Bupati, saya pun menjadi korban dalam perjuangan untuk pendidikan ini. Tapi sebagai tokoh pendidikan, saya lebih mementingkan pendidikan daripada politik. Biar saya kalah politik, yang penting pendidikan berhasil. Yang penting pendidikan berhasil. Hari ini saya pribadi sangat bahagia. Saya pribadi sangat bahagia. Tidak berlebihan Bapak Bupati kalau saya menyampaikan ini gedung darurat yang ada
di belakang kita ini yang kita duduk itu Vinagae mensponsori yang awal dengan dana reses, dana aspirasi. Kalau semua anggota DPR seperti ini, ini pembangunan di mana-mana aman. Tapi kasihan Vinagae tidak lagi. Tapi meskipun dia tidak punya apa-apa, dia tetap ikut berjuang. Meskipun sekarang hanya dalam posisi seorang untuk menghadirkan lembaga ini. Dan hari ini sudah terkabul perjuangan kita. Untuk selanjutnya, ya Bapak Desa, Ibu Desa sekecamatan Jerebu, tinggal atur yang selanjutnya. Vinagae sudah berjuang sampai dengan keberhasilan hari ini. Oleh karena itu, atas peristiwa hari ini, saya atas nama masyarakat harus menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, melalui Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal yang hari ini telah menyerahkan SK izin operasional. Bapak Kadis, saya boleh interupsi sedikit. Kekerabatan kami dan Bapak Kadis, saya punya rumah di Kupang itu, yang pasang listrik itu, ini Bapak Kepala Dinas ini Bapak Kepala Dinas yang pasang listrik di rumah saya dulu. Jadi ya, jadi itu semua rahasia Tuhan. Dulu saya panggil anak Nus dulu pasang listrik di sebuah rumah di Kupang. Kemarin mau bertemu Kepala Dinas Penanaman Modal. Dinas Penanaman Modal. Oh, puji Tuhan, syukur, sukses selalu Bapak Kadis untuk tugas-tugas ke depannya. Baik, yang berikut, terima kasih kami kepada pemerintahan Kabupaten Ngada, baik eksekutif maupun legislatif. Karena wacana pembangunan SMA ini disampaikan oleh masyarakat Jerebu ketika saya masih sebagai DPRD Kabupaten Ngada. Karena masyarakat Jerebu, maka saya tidak lepas terus kawal sampai dengan hari ini. Yang berikut, terima kasih kami tujukan kepada Bapak Korwil SMA Kabupaten Ngada. Tidak tahu Bapak Korwil. Bapak Matias, selamat siang. Terima kasih banyak Bapak Matias. Ini kalau tidak ada rekomendasi dari beliau, Pak Kadis Pendidikan belum akan menerima. Yang berikut, yang tidak kalah pentingnya juga adalah terima kasih kami kepada mantan PLT Camat Jerebu Bapak Emandovo, karena rekomendasinya sebagai tokoh, sebagai pemerintah setempat juga sangat menentukan. Jadi item-item administrasi itu banyak sekali. Kalau orang tidak sabar bisa menyerah, setan itu. Tapi tidak, ini koordinator sekolah ini selalu saya bilang, jangan, mari kita urus. Vinagae paksa, ya. Sampai anak-anak saya tanya begini, Mama itu posisinya apa? Kok intervensi betul dengan ini, yang ini? Mama ini tokoh masyarakat, sekolah itu milik masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat saya punya hak untuk menegur atau mendorong ini insan pendidikan. Yang berikut, terima kasih kami juga kepada Bapak Pastor Paroki Jerebu. Di mana Bapak Pastor Paroki ini? Anak muda yang energik. Pastor Paroki kami ini sangat energik. Ya, rekomendasi dari pimpinan rohani juga ikut mendukung, menentukan berhasilnya seluruh bahan administrasi. Juga yang menentukan juga adalah para
tokoh masyarakat Jerebu'u yang berada di Kupang. Hari ini hadir Bapak Nikonono Ago. Di mana ini? Berdiri. Bapak Goris Poju, di mana ini? Berdiri. Waduh, kacamata ganteng sekali. Yang berikut Bapak Tadeus Sola, di mana ini? Ini juga. Nah, berkaitan dengan Bapak Tadeus Sola, ada hal khusus juga. Selain perjuangan SK ini ialah sebagai mantan petinggi Bank NTT Kupang, kami SMA ini, Pak Bupati, memperoleh bantuan dana sebesar 100 juta untuk bangun asrama. Sudah sedang dibangun. Juga Bapak Delbi di mana? Oh, anak saya Bapak Delbi dari Bank NTT cabang Berjava. Terima kasih karena sudah ada bantuan melalui Bank NTT cabang Berjava. Tapi ke depan kalau ini terus bantu, baik Bupati maupun Bank NTT. Jadi para tokoh ini selalu kalau kami ke Kupang pasti bersama-sama, kami ke sana kemari makan di warung apa selalu kami bersama-sama. Ya, memang bersatu teguh, bercerai runtuh. Tapi kalau COVID bersatu susah, bercerai baik baru sehat. Ya. Terima kasih juga kepada Bapak Koordinator SMA Negeri 1 Jerebu'u, Bapak Sipri Rajo. Bapak Koordinator saya minta berdiri. Ini yang jatuh bangun yang terus bersama saya. Bapak Korbas, kalau boleh kami masyarakat minta, kalau setelah ini harus ada PLT, kepala harus Bapak Sipri, jangan orang lain. Harus Bapak Sipri, jangan kasih orang lain. Nanti kalau kepala sekolah definitif, ya terserah sesuai dengan regulasi Bapak Bupati. Ya, kami mohon ya Bapak Korbas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, terima kasih kepada para guru SMA Negeri 1 Jerebu'u bersama 102 siswa. Terima kasih banyak anak-anakku. Terima kasih kami tujukan kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Goleba Barat. Apakah hadir? Berdiri Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Goleba Barat sebagai sekolah induk. Jadi selama ini kami ini filial kelas jauh dari SMA Negeri 1 Goleba Barat. Tapi ini Bapak Bupati Kepala SMA Negeri 1 Goleba Barat mantan murid, koordinator mantan murid. Jadi perintah enak-enak saja. Terima kasih Adik Ita. Ya. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada panitia pembangunan SMA Negeri 1 Jerebu'u. Vitalis, di mana Vitalis? Engkau sudah mengawali untuk di sana dia yang pertama menyusun proposal itu. Kemudian terima kasih kepada pengurus komite SMA Negeri 1 Jerebu'u di mana Bapak Lori sebagai ketua, ya, dengan semua pengurus. Terima kasih kepada seluruh pemerintahan desa sekecamatan Jerebu'u. Kepala desa yang hadir, saya minta berdiri. Kepala desa yang hadir. Ada berapa orang ini? Oh, ini kan punya kepala desa dari Bali 1. Terima kasih. Oh, Narugolo. Dari Bali, ya, kalau dari Bali tidak hadir itu mau dapat itu. Jadi kemudian terima kasih juga kepada seluruh orang tua dari anak-anak 1 Batu Manu.
Terima kasih juga khusus kepada pemerintah Desa Watumanu dan seluruh masyarakat Desa Watumanu yang sudah bekerja. Ya, mantap. Bapak Bupati, ini semua gedung ini mereka kerja secara swadaya dengan suka hati, dengan rela. Mereka bangun ini kelas-kelas. Ini gedung yang di sana baru diselesaikan beberapa hari yang lalu. Karena di sini harus pakai untuk kelas, jadi di sana nanti untuk ruang tata usaha. Jadi mungkin ada yang terlupa, yang juga ikut berkontribusi. Saya juga ucap terima kasih kepada semua pihak yang dengan caranya masing-masing telah membantu mendukung perjuangan panitia dan keluarga besar SMA ini untuk memperoleh izin operasional penyelenggaraan SMA. Terima kasih berlimpah, tetapi Tuhan yang akan memberkati semuanya itu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada yang salah dalam seluruh perjuangan dan rangkaian acara hari ini, maafkan kami sebelum kembali. Sekian, terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Ya, terima kasih Bunda Vero yang telah mewakili tokoh yang ada di wilayah Kecamatan Cirebuu. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak Linus kami silakan. Salvete, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Ngada, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ngada yang hadir, Bapak Wakapolres dan Bapak Dandim Ngada, Bajawa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada, teman-teman saya pimpinan perangkat daerah Kabupaten Ngada, Korwas Pendidikan Menengah Atas Wilayah Kabupaten Ngada, PLT Camat Cirebuu, Pastor Proki yang saya hormati dan saya kasihi, para kepala sekolah menengah atas, tokoh masyarakat di wilayah ini, kepala cabang Ban NTT yang saya hormati, senior-senior saya yang datang dari Kupang, saya sapa mungkin satu persatu, dari Kakak Tadeus, Kakak Niko, Kakak Goris, ada dua kakak saya dari Dinas Penanaman Modal, Ibu Atta dan Ibu Siska. Singkatnya kita sekalian yang saya hormati. Pertanyaannya, kenapa sampai ini kepala dinas sampai di Watumanu? Ada sebuah stigma buruk terhadap kami perangkat daerah yang membawahi bidang pelayanan. Selalu dibilang pelayanan jadi sapi perah, pengabdian terlacur menjadi hadiah. Stigma buruk ini mesti kita hilangkan. Kenapa? Wajah birokrasi idealnya tercermin dari bagaimana pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu hari ini Mang Vero datang ke kantor tanya sama saya, Ade, bisa ketidak izin ini bisa tanda tangan hari ini. Saya bilang, Mama, rekomendasi hari ini, izin pun hari ini, hitungan jam.
Saya kemanapun, saya cuma bawa iPad di tas itu. Kalau dari sana sudah bunyi kreng, saya buka, oh ada 5 izin. Orang ada tunggu di kantor. Saya tanda tangan dari sini. Lalu kalau saya mau kontrol di kantor, saya juga dari handphone saya. Kalau saya lihat di ruangan front office itu banyak orang, saya telepon mereka, ada apa? Kenapa banyak di situ? Berarti kamu lamban memberikan pelayanan. Jadi saya kontrol dari manapun sepanjang ada signal. Itu yang coba di Dinas Penanaman Modal dan PTSP buat saat ini. Izin tidak boleh lagi orang datang ambil. Jadi mulai hari ini, Bapak Bupati untuk masyarakat Ngada, kirim saja izin, kirim ke Kupang. Nanti tinggal ini ada kakak saya 2 orang minta nomor handphone. Kalau dokumen lengkap hari ini, izin pun hari ini, selesai. Kalau kami belum punya dana untuk antar, kami kirim. Kami kirim. Tidak ada cerita, oh Dinas Penanaman Modal ada minta duit untuk urus tambang ini. Saya kira tidak. Izin gratis. Bahkan kami mau antar kepada masyarakat. Ini satu terobosan yang sudah diarahkan oleh Bapak Gubernur sejak tanggal 6 Januari kemarin. Minta saya, kepala dinas, bisa ke tidak you antar? Saya bilang, siap Bapak Gubernur. Dan kami sudah lakukan itu. Oleh karena itu permintaan saya, Bapak Mama, menjadi kewenangan provinsi, jangan buang uang terlalu besar untuk kamu pergi atau kirim calo. Duit biasanya beredar tuh di calo-calo. Kirim ke sana, kasih nomor kontak, kalau selesai. Biasa lama kalau belum ada rekomendasi teknis. Dari SDM, dari perhubungan, dari lingkungan, maupun dari Dinas Pendidikan. Tolong mulai hari ini, Bapak Mama, urus izin ke provinsi, kirim, supaya biaya jangan terlalu besar. Yang kedua, ilmu ekonomi mengatakan begini, untuk memutus mata rantai kemiskinan, satu hal ternyata pendidikan. Oleh karena itu, apa yang diceritakan Mama Vero tadi, usaha, rasanya pas. Mari kita jaga sekolah ini, kita bergandengan tangan, biarkan SMA yang baru ini berkembang, supaya SDM kita ke depan bisa lebih baik. Terakhir, saya juga menyampaikan terima kasih. Rasanya terlalu besar Mama Vero, acara seperti ini. Saya ajak antar izin di provinsi, cuma 5 menit. Saya telepon orang di hotel, oh ada orang dari Jakarta datang di hotel. Saya bilang, Bapak tunggu di situ, nggak boleh ke kantor. Kami ke sana, panggil dia ke lobi, serahkan, saya bilang, Ibu Ata, Ibu Vero, foto-foto sedikit. Selesai kami pulang. Tapi sampai di sini luar biasa. Bapak Bupati bilang, Ame itu budaya dan adat. Makanya Bapak jangan mengeluh kalau suruh pakai pakaian seperti tadi, Bapak Bupati. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih banyak kepada semua masyarakat, semua pihak. Minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang dari kami bertiga yang datang ke tempat ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nus. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan yang terhormat Bupati Ngada. Baik, sebelum kita berbicara, berdiskusi, saya mau tanya saudara-saudara di belakang. Mami gak lo? Mari kau marah mami, cak maji kau dengo. Mari mami gak, maji kota.
Dia juga suruh kapakan mana? Balik ikut demo. Molo, balik ikut demo, mana? Salvete. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Iya, kita harus sehat supaya kita bisa berkumpul seperti ini. Yang saya hormati Pak Kadis Penanaman Modal, mungkin orang bilang PTSP itu apa? Pelayanan terpadu satu pintu. Makanya urus di Pak Nus ini cepat. Mungkin juga ada yang tanya, Pak Nus ini siapa? Rote, kupang, atau apa? Ale, Pak Kadis ini ogan nagel. Jadi sebenarnya Pak Linus tidak usah kaget kalau acara seperti begini. Karena kita sama saja. Yang saya hormati Pak Dandim 1625 Ngada, Pak Wakapolres, Pak Asisten, para pimpinan perangkat daerah, PLT Camat Jerebu, memang sebenarnya jangan pakai istilah PLT kok. Ya, kalau PLT ini kerja salah-salah orang bilang PLTT. Kalau kinerja jelek bukan PLT, kemana PLTT. Baik, saya punya adik ini luar biasa nih. Ini kapak hukum. Kita harus mengangkatkan kekosongan jabatan Camat Jerebu, kita mengangkat PLT. Karena memang kita belum bisa mengisi jabatan ini. Karena Undang-Undang 10 2016 mengamanatkan daerah yang melaksanakan pilkada, pengisian jabatannya lowong harus seizin Mendagri. Saya sudah usul 2 kali ini, supaya ada 9 jabatan, tinggal 6 jabatan eselon 2 yang lain lowong, eselon 3A 3B, 4A 4B yang masih lowong. Tapi kita ikut dengan aturan. Sebab kalau tidak kena disuruh, tidak bisa diusulkan sebagai bakal calon, misalnya bagi incumbent. Jadi saya minta maaf untuk teman-teman yang sudah hasil asesmen, tinggal tunggu pelantikan, sabar. Karena begini, peristiwa hari ini juga membuktikan bahwa ada ungkapan yang mengatakan bahwa Tuhan itu selalu berkehendak baik kepada siapa saja yang berniat baik. Betul tidak? Dan semuanya itu akan indah pada saatnya. Atau silakan indah pada saatnya, atau semuanya akan indah pada waktunya. Dan hari ini saat yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Jerebu pada umumnya, khususnya masyarakat Watu Manu. Sebuah penantian yang panjang, sebuah proses yang panjang, seperti yang diungkapkan oleh senior saya, Mama Vero. Aduh, saya lupa lagi satunya senior dari Kupang. Pak Niko, Pak Teduh, mana aja lah. Kalau terlalu banyak ini merepona, mana aja senior saya dari Kupang. Ya. Peristiwa hari ini dengan kita menerima izin operasional dari gubernur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, ini salah satu bukti bahwa begitu kuatnya komitmen pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia anak bangsa. Ini khususnya masyarakat Kabupaten Ngada, lebih khusus masyarakat di Kecamatan Jerebu dan sekitarnya. Kita boleh berhasil membangun semua aspek kehidupan yang lain. Tetapi kalau kita lupa yang satu ini, peningkatan sumber daya manusia, maka pembangunan yang kita lakukan sia-sia.
Saya sering mengatakan di mana-mana, orang birokrat 36 tahun, lalu menjabat wakil bupati 8 tahun, tanpa bupati sekarang 2 tahun. Yang pertama adalah pemberdayaan. Yang kedua adalah pelayanan. Dua tugas ini efektif kalau juga diipasi masyarakat. Pemerintah juga punya keterbatasan. Dan hari ini sekali lagi kita buktikan bahwa tugas pemerintah pemberdayaan pelayanan diimbangi dengan partisipasi masyarakat, maka hari ini pun kita menerima izin operasional. Tanpa partisipasi masyarakat, saya pikir perjuangan kita akan membutuhkan waktu yang lama dan mungkin juga tidak bisa selesai. Oleh karena itu, asnam pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ngada secara khusus masyarakat Jerebu dan Batu Manu ini, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PMD Penanaman Modal, PTSP. Luar biasa. Tadi Mama Vero begitu banyak mengungkapkan suka dan duka. Memang perjuangan ini tidak gampang. Tapi sekali lagi, bahwa karena kita bersepakat bahwa di Batu Manu ini akan ada sebuah pendidikan sekolah menengah atas, dan hari ini kita boleh berbahagia. Sekali lagi, terima kasih. Juga terima kasih saya buat semua tokoh pendidik, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh adat, bahu-membahu, sehingga hari ini terjadi apa yang kita nantikan selama 3-4 tahun. Hari ini kita menerima izin operasi. Perjuangan kita tidak sia-sia. Karena semuanya membutuhkan proses. Jangan lupa dalam proses urusan administrasi seperti ini, jangan lupa Korwil. Karena tanpa rekomendasi, tanda tangan dari Korwil, sulit izin-izin seperti itu bisa diberikan. Betul tidak Pak Korwil? Ya, tugas Korwil juga tidak gampang nih. Berkaitan dengan peristiwa hari ini, kaitan dengan tugas pelayanan, makanya pemerintah melalui berbagai aspek kebijakan. Kita membangun sekolah baru, mendirikan sekolah baru. Tetapi kita harus hitung juga dengan kapasitas murid kita. Apakah daya dukung atau faktor-faktor pendukung untuk mendirikan sebuah SMA itu sudah didukung dengan berapa sekolah menengah pertama? Untuk membangun sekolah menengah pertama, apakah sudah memenuhi syarat didukung oleh beberapa sekolah dasar? Ya Pak Kadis, saya kira itu mungkin saya kadang-kadang bisa lupa juga nih, karena bupati urusan terlalu banyak. Ya. Dengan prinsip pelayanan tadi, makanya kita mulai membangun sekolah-sekolah kecil, membuka kelas-kelas jauh, membuka sekolah satu atap. Ini semua dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini semuanya sekolah jauh atau kelas jauh dari SMA Negeri 1 Kelebat di Turki, bukan Turkisa, di Turki, alias Turkisa. Beberapa waktu lalu saya baru meresmikan kelas jauh dari SMP Negeri 1 Inerie. Coba anak-anak kita dari Ruto, Velujara, Kelite dan sebagainya harus sekolah di misalnya di Waibela. Itu yang menyebabkan juga kadang-kadang indeks pembangunan manusia itu kita menjadi sangat kecil. Kita bersyukur dengan bentuk-bentuk pelayanan seperti ini, membuka kelas jauh, membuka sekolah-sekolah kecil. IPM di Kabupaten Ngada ini, dari variabel misalnya lama anak sekolah, drop out dan lain sebagainya, IPM Ngada, indeks pembangunan manusia
di Ngada ini nomor 2 setelah Kota Kupang. Kalau kita banding dengan kabupaten lain, berarti Ngada ini IPM nomor 1. Kita di Kota Kupang pasti kita kalah. Ibu kota provinsi nah. Siapa yang mau lawan? Tapi bukan ukuran itu yang kita kejar. Tapi pendidikan adalah syarat mutlak bagi anak bangsa ini. Sebab di mana-mana saya dengar orang bilang begini, main ngaji, orang bodoh itu selalu mencari. Betul tidak? Nah, kalau tidak benar bilang salah, jangan kena bupati omong, betul semua. Kalau saya tanya nanti bilang 1 kilogram paku dengan 1 kilogram kapas mana yang lebih berat? Terus saya bilang paku. Kamu bilang benar, kan salah tuh. Biar kapas dan paku 1 kilogram kan sama beratnya tuh. Ini saya memberi sebuah cerita. Saya buat ilustrasi soal pentingnya pendidikan bagi manusia. Ada sebuah cerita. Ini mungkin sudah sering dengar, tapi saya harus ulang. Karena berkaitan dengan pentingnya pendidikan bagi anak-anak kita. Ada 2 berteman. Mereka dari satu wilayah, kampung beda. Lalu berdiri-berdiri, kita pergi pasar. Sepakatlah mereka 2. Jalan-jalan, sampai di pasar, putar-putar. Lihat yang rambut panjang, lihat yang ini. Tidak dapat-dapat. Tiba-tiba terakhir mereka terdampar di orang jual ikan. Sampai di pasar, mereka terdampar di orang jual ikan. Yang jual ikan itu bukan per ekor, 1 kumpul. 3 ekor 10.000. Terus 2 orang bakuliah, teman, kita beli ikan, kau ada uang berapa? Oh, ada 5.000. Oh, kau itu pas. Saya juga uangnya ada 5.000. Dan mereka 2 kumpul 10.000 beli ikan 3 ekor. Setelah beli ikan 3 ekor, mereka pulang. Karena kampungnya berbeda. Lalu teman kita bagi dulu itu ikan kok. Baik. Taruh ikan di rumput. Terus, coba kau bagi. Teman satu bilang, ini kau, ini saya. Hah? Lebih 1. Terus teman satu lagi bilang, tidak, kau bagi salah. Kumpul lagi ikan 3 ekor. Ini kau, ini saya. Dia lagi. Hah? Kenapa lebih 1? Bola balik, tetap lebih 1. Terjadilah pertengkaran hampir berkelahi. Tiba-tiba ada orang pindah kuda, dia dengar, di sana mereka 2.000 kenapa? Dia datang, kamu 2.000 kenapa? Teman, ini kan bagi ikan 3 ekor lebih satu terus. Terus teman tadi yang pindah kuda dia bilang, bagaimana kalau kamu percaya saya yang bagi? Teman, kau yang bagi mungkin adil. Baik, kumpul lagi ikan 3 ekor. Dia bilang, ini kau, ini saya. Lalu dia tanya, bagaimana? Ini adil tidak? Aduh teman, coba kau dari tadi datang. Kami tidak berkelahi. Ini bagi baru adil. Coba bagi ikan saya lebih 1. Itu akibat tidak sekolah tuh. Kalau sekolah persoalan selesai. Ya, dari cerita ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pendidikan itu penting bagi anak bangsa ini. Izinkan saya untuk menyampaikan tadi Mang Vero minta maaf sebagai seorang adik. Saya tidak mengklarifikasi Kang Vero mana aja. Tapi saya mau menjelaskan dari aspek kebijakan.
Saya ingat berapa tahun lalu kita bentuk ini Kecamatan Jerbu. Pembentukan kecamatan itu melalui sebuah perda yang kami usul ke DPR berdasarkan usulan masyarakat, yaitu Goleba Selatan dan Goleba Barat. Kami sedang bahas-bahas, tidak lama ada anggota DPR dari dapil sekitar sini dan dari sini datang ke tokoh masyarakat. Kami sebentar sidang, terus anggota DPR intro pimpinan, kami usul aspirasi masyarakat Jerbu untuk kami juga bentuk sebuah kecamatan. Aduh, bagaimana nih? Saya terus bisik dengan Pak Bupati. Saya Bupati, kalau ikut mekanisme yang mengusulkan itu Bupati. Kalau begitu, bisik dengan Pak Ketua DPR, kita skor dulu sidang. Supaya kita bisa bahas di ruang kerja Pak Bupati. Akhirnya setuju. Kalau ini Pak Ketua DPR Bupati itu mungkin Pak Kristo mungkin Yo, jauh Endo alias Emandoko. Kenapa tertawa saya omong ini? Tertawa. Ya, kita cerita sambil sui kapal kena mami baru kita tahu. Ya toh? Ya. Sudah. Akhirnya skor sidang. Kami bahas di ini. Kami tanya persyaratan teknis semua. Oh, kurang satu lah ini desa. Kurang, bagaimana kita cara itu mata tarik desa-desa sudah ada di kecamatan lain, tarik untuk menggenapi. Tapi ada satu soal lainnya adalah nota pengantar itu yang kami sampai ke DPR hanya 2, Goleba Selatan dan Goleba Barat. Bagaimana? Waktu sudah tidak ada, DPR sudah tunggu. Saya bilang sama Pak Bupati, sudah Pak Bupati nanti baca nota pengantar di bagian itu saya baca. Akhirnya kami kembali ke DPR, skor dicabut bahas. Jadi ya berikut nota pengantar dari Bupati. Bupati baca, giliran itu saya, Bupati serahkan saya. Saya sampai. Yang diusulkan oleh pemerintah 3 kecamatan. Yaitu Kecamatan Goleba Barat, Goleba Selatan, dan Kecamatan Jerbu. Inerie, minta maaf. Inerie. Yang saya sampaikan itu dianggap terbaca. Karena di nota pengantar hanya 2. Goleba Barat dan Goleba Selatan. Jadi yang saya baca ditambah Kecamatan Inerie itu terbaca. Walaupun terbaca di dalam itu nota pengantar tidak ada Kecamatan Inerie. Jadi ini proses-proses yang memang kita harus lakukan. Jadi kalau terlambat sedikit, memang urusan pemerintah berkaitan urusan birokrasi. Itu artinya ada proses yang harus kita lalui satu persatu demi ini harus kita lakukan. Dan kita bersyukur bahwa akhirnya kecamatan ini terbentuk. Ambil dari Jerbu sebagian. Ada desa yang di sana, saya tidak tahu desa apa. Tarik dulu, pada itu Kecamatan Jerbu. Kalau saya tidak satu, Legeribu. Tiburana. Legeribu kan di bawah Om Tedius punya baru Tiburana tuh Makarar Marubara kan Tiburana. Yang di sana Legeribu. Apa nih? Iya, Legeribu. Oi? Atau busa atau umpeo Legeribu. Ya. Jadi kita membutuhkan proses, tapi terlepas dari itu semua saya katakan tadi semuanya akan tepat pada waktunya dan waktu yang paling tepat. Dan kita menerima izin operasional dari Bapak Gubernur melalui Kepala Dinas PMD PTSP. Apa yang disampaikan oleh Pak Linus tadi penting untuk kita pahami. Ini kan persoal pelayanan. Terima kasih Pak Linus. Ini saya mungkin bisa adop nih Pak Seli. Kita mulai adop.
Karena kita juga mulai membentuk mall pelayanan di Pasir Kedana. PMD juga, PTSP juga. Kita jadikan mall pelayanan sehingga semua izin apapun. Nanti saya koordinasi dengan Pak Kapolres, Pak Waka. Izin-izin si STNK, semua kita di mall pelayanan. Karena ada 3 hal yang paling penting berkaitan perizinan. Yang pertama adalah ketepatan urusan. Yang kedua ketepatan waktu. Yang ketiga ketepatan pembiayaan. Kalau ada biaya. Waktu. Kalau buat 1 jam, 1 jam. Jangan buat 2 jam, apalagi buat 1 hari. Orang urus IMB, dia selalu tahu. Ya, syarat-syarat administrasi yang harus penuhi apa? Pembiayaan. Kalau tidak ada biaya, jangan dipungut biaya. 3 hal yang menjadi perhatian. Tepat urusan, tepat waktu, tepat pembiayaan. Itu berkaitan dengan perizinan. Yang berikut saya menyampaikan permohonan maaf. Ya. Karena bicara tentang pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Kita bersyukur. Sekarang kita ke Babelan, saya dari Bejawa sampai di pertigaan Babelan itu 3/4 jam. Dari Tada Babelan selesai. Dari Nage tahun lalu kita sampai di Dona. Tahun 2018, 2019 kita lanjut sampai di Jeru dan Bahorani. Jadi sekarang orang waktu Manu mau ke Boba, silahkan pilih. Mau ikut Tada, Waibela, baru Boba, atau tinggal Nage, Dona, Naruvolo, Jeru, Bahorani. Terserah nih. Pemerintah sosial fasilitas, sarana infrastruktur, silahkan pilihan. Selatannya hampir tuntas. Amerika juga demikian, sekarang tuntas. Hanya tinggal 1-2 jembatan yang belum kita selesai. Saya minta maaf untuk masyarakat kita di Legeribu. Tahun ini kita sudah rencanakan untuk hot miss dari Bata Jawa sampai di Legeribu. Kemudian tahun berikut lagi Legeribu, Seboboto, Waibela. Hanya karena gara-gara corona dia, akhirnya harus kena potong. Baru saya bicara lagi jalan dari Negisie, Seso, Watu Tangi Watu, Wajamala, Vere, Wajamala, Doka, Wajamala, Rakalaba. Juga perlu. Tapi kita mesti baik di tengah selatan. Izin operasional sudah kami terima, tapi sekolah kita mesti semi, Pak. Oi? Saya tidak tahu orang PU. Kalau saya lihat sudah latih dari saya itu orang PU bilang semi. Silakan kita siasati mau darurat kok apa yang penting mau bagus supaya bangun skala bangun yang permanen. Itu prinsipnya. Bila sama Pak Gub, ini Pak Bupati yang minta begitu. Masyarakat atas nama masyarakat Jerbu, Indere, Watu Manu. Kan begitu kan. Kalau bilang teman bilang segera buat surat secepat-cepatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, surat itu sampai di gubernur. Karena ini kebutuhan. Kita omong kualitas ini kan juga termasuk tentang prasarana pendidikan. Gedung kita seperti apa? Saya kaget lagi lah. Oke, itu kita omong tentang pembangunan pendidikan. Ya, saya juga mau ngomong sedikit kesehatan. Sebagai bupati dan atas nama pemerintah saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ngada, khususnya Kecamatan Jerebu, lebih khusus Desa Watu Manu. Karena Ngada sampai saat ini omong corona kita hijau. Karena kita lihat lebih. Kami sedang menyusun penyempurnaan APBD karena ada penambahan anggaran. Kemanakah uang 8 miliar itu? Periode pertama saya bilang bantu dulu saudara kita yang jual di pasar.
bantu dulu masyarakat kita yang usaha kecil menengah dan mikro. Bantu aspek modal. Biar sedikit, keli-keli, saya mau, tahu mau. Lalu mau dinas koperasi, kita berjuang, ya, kita dengar di TV, ada 12 juta usaha kecil menengah mikro akan dibantu per bulan juga itu 2.400.000. Targetnya sampai di Desember 12 juta itu harus sudah terrealisasi. Saya mohon doa kita semua agar saudara kita yang sedang dirawat, ya, supaya segera sembuh. Ya. Informasi terakhir bahwa yang bersangkutan sudah mulai berolahraga pagi, berarti sudah sembuh. Kita berdoa, saya mohon doa kita semua. Ya, saya boleh sebut saudara kita juga yang notabene adalah wakil ketua DPR kita, Pak Petrus Ngabi, ya, karena tidak bisa hindar dari tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh beliau, makanya beliau terjangkit virus corona Siloam, Surabaya. Kita doakan supaya beliau cepat sembuh. Tapi marebo, kita ini juga lagi diserang virus demam Afrika tentang babi. Kita sudah keluar instruksi untuk sekarang sementara tidak boleh datangkan babi-babi dari luar wilayah Kabupaten Ngada. Jadi jangan coba-coba, karena kami akan hidup kembali pos di perbatasan. Yang berikut kebiasaan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, dengan B2SA, menu bergizi, berimbang, sehat, dan aman. Kenapa? Supaya kita sambut. Karena anak tahun baru bapak baru sambut, buatlah pesta besar. Kebetulan kerja gubuk tenda pada saat itu ada orang Bejawa, ada orang Roti, dan orang Soe. Mau kerja-kerja habis makan minum laru, mungkin sudah mabuk, 3 orang ini pulang. Karena sudah mabuk di tengah jalan, orang Roti bilang, sok Bejawa sama Soe, sok kena sore ini Obi Mesa. Lalu orang Bejawa dan Soe dia tidak tahu jumpa, kami kenal. Obi Mesa itu nyanyi suara kakak, pencipta lagu, kami di CD di mana-mana, banyak kami punya CD-nya Obi Mesa. Karena dipuji orang Bejawa dan orang Soe, orang Roti lalu sih, kamu lihat nggak ada sama Soe, hebatnya orang Roti, hebat, jalan-jalan. Tiba-tiba orang Soe bilang, Bejawa sama Roti, kamu kenal Soe sama 260. Oh, Bejawa dengan ini Roti bilang, kami kenal. Dia kan pelari nasional, sering juara di mana-mana. Karena begitu orang Soe lalu kan, lihat sudah Bejawa sama Roti, hebatnya orang Soe. Ini jalan, giliran orang Bejawa, orang Roti dan Soe. Bejawa, orang Bejawa terkenal. Di mana? Siapa? Cari dari Jakarta semua kota besar. Tidak ada orang Bejawa terkenal. Kita punya orang ini kan hobi kerja tuh yang parang tuh. Akhirnya Roti sama Soe dia cabut parang di pinggir, dia taruh di batu lehernya orang Roti. Yesus orang apa? Nah, ini orang Roti kan pasti kita lihat begini. Mau jawab bilang Nasare, ini kita ngomong hebat tentang masing-masing daerah. Kalau saya ngomong Nasre, bahaya sebelah itu. Dia diam. Kena tidak jawaban, orang bertanya lagi sama Roti. Dia tambah parang, dia tambah tekan. Yesus orang apa? Tidak pernah dijawab. Kena 2 kali tanya tidak jawab. Yang ketiga dia agak gores sedikit batu leher. Orang Roti rasa sudah mulai sakit darah. Orang bertanya, Yesus orang apa?
orang Pejabat. Baik, terima kasih. Buat IC ko sudah dapatkan mengenal. Baik, saya mohon maaf apabila dari cerita dari apa yang saya sampaikan mungkin ada hal tidak berkenan. Hanya pesan saya, kalau saya ada kesalahan, jangan perhatikan kesalahan saya, tetapi perhatikan iman saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Aplaus untuk yang terhormat bupatinya. Baik, hadirin yang kami hormati, demikianlah sudah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya kami serahkan kembali ke panitia. Terima kasih Pak Kepius. Saya mengundang teman-teman pelayan supaya kita bisa membereskan alat-alat makan yang ada di dalam tenda ini. Mungkin sambil kita menunggu makan siang bersama, di sini juga ada anak-anak dari SMA Negeri 7 makan siang Pak Bupati. Jadi teman-teman ada dari SMA yang sudah menyiapkan selingan, kami mengundang untuk menuju ke tempat ini. Sekali lagi adik-adik SMA dan juga dari SMP Satap Sabu, kita bisa sesuaikan dengan tempat yang ada sambil menunggu teman-teman pelayan untuk membereskan semua alat makan yang ada di dalam tenda ini. Jadi kita bersabar sebentar. Di belakang masih sebagian sudah sementara masak, sebagian lagi potong. Ya. Ketika negara nasi bayi baju, jadi hari ini kita pastikan kita akan makan siang bersama di tempat ini. Ya, dari anak-anak SMA ada 3. Yang pertama tarian Lali Sabu, Jai Kreasi dan Solo Vokal. Saat tetap mendapat menunggu konfirmasi dari SMP Satap Negeri Jerbu.
Ya, terima kasih yang diberikan dengan aplaus meriah untuk anak-anak dari SMA Negeri 1 Jerebu. Ini hasil didikan Bapak Koordinator, Bapak Supri, yang beliau lebih menarik. Terbaik mungkin kita langsung secara maraton. Jadi ini ada 3 dari SMA dan 1 dari SMP Satap. Sudah siap? Ya. Kita siap. Oh ya, ini ada istilah baru dance solo yang akan ditampilkan oleh anak-anak dari SD Solo. Bisa mengambil tempat dari arah timur. Sambil berada Zuli langsung Zuli dari sambil anak-anak melakukan selingan. Ya, kami persilakan operator. Ulang. Terima kasih, kita berikan aplaus kepada anak-anak dari di belakang masih, di belakang sama-sama.
Rumah murah tempat beta dibesarkan ibunya. Meski sudah lama jauh di rantau orang, beta ingat mama janji pulang. Biarpun Tanjung Teluknya jauh terpeleng sapu, tapi selalu berkenan di kalbuku. Anak timur main sasaran, Tanjung Teluknya jauh terpeleng sapu, tapi selalu terkenang di kalbuku. Anak timur main sasaran, Ya, terima kasih untuk anak Ayu yang telah ya, baik Pak Mama, di kantor lagi dilakukan penelitian, ya penelitian Ibu memberikan bertambah kembali Ibu JPM. Dan setelah itu nanti kita makan siang bersama. Setelah orang di dalam melakukan itu ada ke tingkat timur berkata bersama. Lalu masih lagi? Ya, langsung lagi. Silakan sedikit lagi, lalu lagi laka. Ini bukan ya.
Oleh ini ada oleh Pulau Pak Bupati Pak Lias. Kami mengundang Pak undangan supaya kita diundang untuk menuju ke tempat ini. Bapak Ibu undangan, ya, kita pelajaran seperti itu. Terima kasih waktu. Lapor poster. Ya, jadi baik Bapak Ibu semua, hidangan telah disiapkan. Sebelum kita makan siang bersama, kami mengundang dengan hormat Bapak Steporoki, RD Tommy, kami persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Baik, kita siap berdoa sebelum santap siang bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, pada siang hari ini Engkau menyaksikan sendiri apa yang telah kami laksanakan, kegiatan kami di tempat ini demi anak-anak-Mu, masa depan bangsa dan negara kami. Saat ini dalam nada penuh syukur kami akan santap siang bersama. Kami mohon berkat-Mu agar tercurah atas santapan yang akan kami nikmati ini, serta semua mereka yang sudah menyiapkannya bagi kami. Kiranya kebersamaan dan santapan siang kami pada hari ini, serta segala kegiatan, rencana juga, dan perilaku tindakan kami tetap terarah sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan bersama-Mu. Semoga kita sekalian, santapan siang kita pada siang hari ini, seluruh rangkaian kegiatan kita, serta semua orang yang telah memberikan cintanya, lebih berlangsungnya acara kita pada hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, terima kasih RD Tommy yang telah memimpin dalam doa. Kami mengundang dengan hormat Bapak Tingada, Bapak Kepala Dinas, Bapak Dandim, dan kita semua untuk menuju ke meja makan, bersantap siang bersama. Ya. Ini telah terfudu kita ada pokok juri memang, ya pokok juri memang kita lezat tiang. Jadi batal lagi kita punya rencana. Ya, tambah sayur nasi untuk di ruangan, baik. Untuk pedadik, baik. Batal semua. Tahun depan ya, jangan lupa lagi dia punya tempat. Ya, kami mengundang Bapak Bupati. Ya, ini ada dua meja. Sebelah timur kita langsung ambil di meja sebelah timur, sebelah barat ambil di meja sebelah barat. Jadi untuk Bapak hijau masyarakat semua kita terus deh, zimai lagi terus tadi ke 1 menit terus deh. Tadi saya katakan tadi sebagai tuan rumah yang baik kita harus melayani tamu. Jadi Tuan Moko supaya setelah Bapak Ibu ambil makan kita langsung ikut Nebo putus stray kerana ya sebagai tanda hormat maki. Baik, untuk mengiringi makan siang kita pada hari ini,
besis, besis,